Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang bekerja di Korea, yang sudah di Korea itu hati-hati ya, jangan membuat kekerasan kepada siapapun, karena hukumnya di sini bisa sampai bisa dipulangkan dari Korea. Jadi dipulangkan ke Indonesia ya, maksud saya. Jadi jangan membuat kejahatan meskipun teman-teman sudah dijahati sama siapapun, jadi jangan sampai mukul. Ini ada cerita dari teman kita yang kemarin itu komen di channel saya tentang dipukul sajang, di video saya yang sajangnya dipukul sama sajang. Itu Mas Yahya kemarin komen di situ. Jadi ceritanya bertanya cara pindah kerja gimana Mas, setelah minta pindah misalnya, lalu diizinkan oleh orang kantor. Terus apakah kita harus pasti apakah bisa sudah difax ke Nodongbu atau belum surat berhenti kerjanya, atau tidak usah, lalu kita pergi ke Nodongbu mana aja boleh atau harus ke Nodongbu setempat dulu. Nah ini kalau pindah kerja, kalau sudah dapat pindah kerja itu teman-teman bisa langsung ke Nodongbu yang teman-teman tuju. Seperti saya kemarin, saya pengen langsung ke Buryong, bisa langsung ke Buryong. Nah, beliau juga bercerita tentang kejahatan yang dilakukan di pabriknya. Ada beberapa orang yang jahat sama beliau. Jadi saya sarankan tidak usah melawan. Nah, ceritanya seperti ini. Soalnya saya doang yang orang resmi dan yang lain orang ilegal. Kerjanya sih sebenarnya biasa aja. Orang Koreanya juga tidak ada kata kasar, tapi ada satu sih orang Korea yang kayak agak terbelakangan mental. Jadi orangnya keterbelakangan mental seperti itu. Dia sering memukul kepala saya dari belakang, kadang mukul jangkung leher, kan sakit. Jangkung leher itu mungkin ini ya, ini jangkung leher. Soalnya mukulnya keras Mas, jadi mukulnya itu keras. Jadi selanjutnya, jadi kalau lewat deket dia tiba-tiba dia bisa memukul saya begitu saja seperti itu. Jadi keterbelakangan itu seperti gimana gitu ya orangnya. Pernah saya mau tusuk dia pakai pisau, wow ini janganlah, atau cutter, karena saking emosinya. Seemosi apapun jangan sampai melakukan tindak kejahatan di Korea ya, karena hukumnya sangat berat sekali. Karena dia mukul, karena dia mukul terus, dia langsung ketawa-ketawa doang. Nah, saya juga pas mau nusukin pisau ke dia langsung inget ada CCTV di mana-mana. Saya bisa dipenjara kalau pisau ditusuk ke dia. Nah betul ini. Tapi kalau saya emosi mungkin saya benar-benar bisa membunuh dia aja juga sih. Nah ini jangan sampai seemosi apapun, harus bisa ditahan supaya teman-teman aman dan bisa pulang ke Indonesia dengan nyaman. Kalau memang ada kejahatan di situ segera pindah saja. Saya kalau emosi meledak-ledak soalnya Mas. Nah itu semeledak apapun jangan sampai emosi ya. Pengennya sih pindahnya cuma ada pembagian kerja yang nggak enak di orang ilegalnya. Jadi tidak adil lah ini. Saya merasa jadi tumbal doang. Saya juga sudah mengalami cedera lutut kanan dan kiri karena sering jongkok dan berdiri berkali-kali saat menata barang. Saya juga kayaknya mengalami putus otot di kaki kiri karena mendorong barang yang terlalu berat. Nah ini memang kalau pekerjaan di Korea itu ada berat ada yang ringan ya, jadi tergantung nasib kita. Dua kuku kaki saya yang terlepas setelah saya kerja di sini. Waduh ini kok parah banget yo, sampai kuku kakinya lepas. Dan saya pernah kejepit mesin sampai lengan saya mau patah gara-gara saya disuruh buang barang yang nyangkut di mesin. Orang Koreanya nggak mau matiin mesinnya dulu. Jadi ini mesinnya nggak mau dimatiin dulu sama orang Korea, terus dia buang barang yang ada di mesin itu. Untung aja nggak sampai patah, cuma lebam bengkak biru saja. Dan baju saya sobek-sobek karena ditolongin tinjang, jadi lengan saya tidak putus. Nah memang benar-benar ini sangat berat sekali ya kalau ketemu kayak gini ya. Selanjutnya apa ini, lengan saya lagi putus. Lengan saya putus, orang Koreanya nyuruh malah ngeliatin doang. Nah selanjutnya di mesin potong pun saya sekarang ogah buang barang yang nyangkut kalau mesinnya masih hidup. Ya bener ini, kalau masih hidup jangan
sekali-sekali membersihkan mesin, karena itu sangat berbahaya sekali. Teman saya dulu juga pernah kepotong tangannya karena membersihkan kotoran yang mesin lagi berjalan. Jadi jangan sampai ketika mesin masih hidup, jangan membersihkan sesuatu di dalamnya ataupun di sekitar situ, karena jari saya bisa hilang. Soalnya orang Koreanya nggak mau matiin mesinnya dulu. Sebenarnya itu bukan mesin saya sih, cuman orang Koreanya suka nyuruh orang asing saja. Dia juga bukan mandor, juga cuma pekerja biasa. Nah, ini nasibnya benar-benar sedikit malang, tapi tidak semua teman-teman bisa bernasib seperti ini. Jadi jika mendapatkan kejahatan di pabrik itu jangan sampai membalas dengan kejahatan. Kita kalau bisa lapor saja sama Sajang atau orang kantor. Kalau tidak betah bisa keluar dari pabrik tersebut, pindah. Jadi jangan bertindak kejahatan di pabrik. Meskipun teman-teman sudah ditindak kejahatan, dipukul ataupun ditendang atau di apa sajalah, penting jangan sampai teman-teman itu melawan dan jangan sampai membalas. Nah, itu pesan saya. Dan yang selanjutnya untuk pindah tempat itu harus minta izin Sajang, jangan sampai lari. Baru 1 bulan 2 bulan jangan sampai lari. Jadi teman-teman harus jaga ID cardnya supaya teman-teman dapat ID card. Jadi jangan lari terlebih dahulu. Apalagi di manufaktur ya, sayang sekali bisa pindah. Nanti kalau tidak bisa pindah, sesusah apapun bisa tolong shelter atau pengacara di Korea. Mungkin itu saja. Jadi tetap semangat. Seperti itulah jerih payah teman-teman. Di Korea itu ada yang susah, ada yang senang, tadi ada yang enak. Jadi jangan tetap memikirnya Korea itu indah banget, api, penak, gajinya besar. Jangan mikir itu. Kita pikir juga kesedihannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Sedikit bising, di belakang ada perahu mau berlayar. Oke, semangat.